Dunia terdiri dari ratusan negara dengan hukumnya masing-masing dan kepentingannya masing-masing. Namun apa jadinya ketika dunia tidak mempunyai satu pemerintahan? Siapa yang akan mengatur hubungan antar negara dan mengatur menyelesaikan konflik antar negara? Dan siapa yang akan menegakkan keadilan ketika terjadi perang? Jawabannya adalah hukum internasional, hukum yang melampaui batas wilayah dan hukum yang melampaui batas kekuasaan negara. Hukum ini menjadi bahasa bagi ratusan negara di dunia. Mulai dari sejarah panjang kelahirannya hingga perdebatan tentang kekuatannya, hukum internasional menjadi dasar bagaimana negara berinteraksi, bekerja sama, dan menyelesaikan konflik dalam antar negara. Kemudian yang menjadi pertanyaan adalah seberapa kuat hukum internasional ini mengikat setiap negara. Mengapa ada negara yang mematuhi dan mengapa ada negara yang tidak mematuhi? Kemudian bagaimana posisi Indonesia dalam dunia internasional? Itulah yang akan kita bahas pada video kali ini, mulai dari istilah, pengertian, sumber-sumber, hingga pada sejarah hukum internasional itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sebelumnya, izinkanlah saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Imel Sinaga dari Fakultas Hukum kelas 3C. Di sini saya akan menjelaskan daripada tentang hukum internasional dari pertemuan pertama sampai pertemuan ke-7 yang diajar oleh Bu Hera Sutanti SHMH selaku dosen bidang hukum internasional Fakultas Hukum Universitas Sultan Agung Tirtayasa. Yang pertama adalah istilah Law of Nation. Istilah ini muncul pada abad ke-18 dan menjadi sebutan awal dari hukum internasional. Law of Nation berarti hukum antar bangsa, yaitu aturan yang mengatur hubungan antar negara yang berdaulat. Yang kedua adalah International Law. Ini adalah istilah yang sering kita gunakan sekarang. Menurut Sefriani pada tahun 2016, hukum internasional adalah keseluruhan kaidah dan asas hukum yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas negara, di mana negara dan subjek hukum internasional lainnya menjadi pihak di dalamnya. Kemudian pada istilah ketiga yang kita kenal dengan Public International Law atau hukum internasional publik. Cabang hukum ini mengatur hubungan antar negara, organisasi internasional, dan subjek hukum lainnya. Contohnya adalah seperti hukum perang ataupun perjanjian internasional ataupun perlindungan hak asasi manusia. Kemudian pada istilah keempat dikenal juga dengan Private International Law atau hukum internasional privat. Cabang ini berhubungan dengan hukum perdata internasional, yaitu aturan yang mengatur hubungan hukum antar individu atau badan hukum dari negara yang berbeda, misalnya pernikahan lintas negara, waris antar negara, ataupun kontrak bisnis internasional. Kemudian istilah terakhir yang dituliskan dalam buku Sefriani ada dikenal dengan transnational law. Istilah ini lebih modern dan mencakup semua aturan hukum yang mengatur aktivitas lintas batas negara, baik yang dilakukan oleh negara, organisasi internasional maupun individu atau perusahaan swasta. Jadi, transnational law adalah gabungan antara hukum publik dan hukum privat internasional yang beroperasi pada konteks global. Dari istilah-istilah tadi, mari kita lihat bahwa hukum internasional tidak hanya berbicara tentang negara, tetapi juga berbicara tentang hubungan manusia, organisasi, dan hukum yang melampaui batas wilayah dunia. Selanjutnya kita ke sifat hukum internasional. Sifat hukum internasional ini sangatlah unik, berbeda dengan sifat hukum nasional yang punya polisi, jaksa, ataupun hakim. Hukum internasional tidak memiliki lembaga penegak seperti itu. Dalam bukunya Sefriani menjelaskan bahwa sifat hukum internasional adalah koordinatif, bukan subordinatif. Kemudian apa yang dimaksud dengan sifat koordinatif dan apa yang dimaksud dengan sifat subordinatif? Nah, sifat koordinatif berarti semua negara berkedudukan sejajar dan tidak ada kekuasaan yang lebih tinggi yang bisa memaksa negara lain untuk taat pada hukum internasional. Kemudian yang dimaksud dengan sifat subordinatif seperti dalam hukum nasional adalah hubungan atasan dan bawahan. Misalnya, rakyat harus tunduk pada peraturan undang-undang dan pelanggaran hukum bisa langsung ditangkap oleh polisi atau diadili. Nah, di hukum internasional tidak dikenal yang namanya polisi dunia, tidak dengan hukum nasional di mana polisinya bisa langsung menangkap orang-orang yang telah melanggar aturan, yang bisa langsung menangkap pelanggar, dan tidak ada jaksa atau hakim internasional yang otomatis bisa mengadili setiap perkara antar negara seperti dalam hukum nasional. Karena itulah hukum internasional hanya bisa berjalan berdasarkan kesadaran, kepercayaan, dan kesepakatan antar negara.
Dalam hukum internasional tidak dikenal yang namanya dengan polisi, jaksa ataupun hakim. Namun dalam bukunya Sevriani menjelaskan bahwasanya hukum internasional memiliki mahkamah internasional atau yang sering disebut dengan ICJ, dan kemudian ada yang disebut dengan ICC. Namun, lembaga-lembaga tersebut juga memiliki batasan-batasan dan tidak memiliki polisi internasional. Oleh karena itulah negara harus saling berkoordinasi, bukan saling memerintah. Itulah sebabnya hukum internasional memiliki sifat koordinatif bukan subordinatif. Dalam bukunya Sevriani menjelaskan dari pendapat ahli yaitu Mokhtar Kusuma Atmajaya, hukum internasional memiliki semua unsur yang diperlukan untuk disebut sebagai hukum, yaitu adanya subjek hukum, adanya norma atau aturan, dan adanya sanksi. Meskipun bentuk sanksi yang berbeda dari hukum nasional, tidak dapat dipungkiri dalam hukum internasional memang tidak ada polisi dunia yang bisa langsung memaksa negara patuh, tetapi kekuatan hukumnya muncul dari kesepakatan, kesadaran, dan pengakuan negara-negara itu sendiri. Negara yang tunduk pada hukum internasional karena mereka sadar bahwa kepatuhan membawa manfaat dan pelanggaran membawa konsekuensi politik, ekonomi, dan reputasi. Kemudian bagaimana hukum internasional menjamin setiap negara mematuhi peraturan tanpa adanya polisi dan pengadilan yang bisa langsung menegakkan keadilan. Contohnya, jika suatu negara melanggar perjanjian internasional, negara bisa menolak kerjasama, menjatuhkan sanksi ekonomi, bahkan mencabut keanggotaannya di organisasi internasional. Jadi meskipun mekanisme penegakannya berbeda, hukum internasional tetap memiliki daya ikat yang nyata. Dipungkiri dalam hukum internasional memang tidak ada polisi dunia yang langsung memaksa negara untuk patuh, tetapi kekuatan hukumnya muncul dari kesepakatan, kesadaran, dan pengakuan negara-negara itu sendiri. Negara-negara yang tunduk pada hukum internasional, mereka sadar bahwa kepatuhan membawa manfaat dan pelanggaran membawa konsekuensi politik, ekonomi, dan reputasi. Contohnya, mari kita lihat, jika suatu negara melanggar perjanjian internasional, negara lain bisa menolak kerjasama, menjatuhkan sanksi ekonomi, bahkan mencabut keanggotaannya di organisasi internasional. Jadi meskipun mekanisme penegakannya berbeda, hukum internasional tetap memiliki daya ikat yang nyata. Jadi kesimpulan hukum internasional adalah hukum yang sesungguhnya. Jadi kesimpulannya adalah hukum internasional adalah hukum yang sesungguhnya, bukan karena adanya paksaan, tetapi karena adanya kesepakatan, rasa keadilan, dan rasa tanggung jawab bersama antar negara untuk menjaga keteraturan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan macam-macam sumber hukum internasional. Untuk memahami bagaimana hukum internasional dibentuk, kita perlu tahu dari mana sumber hukumnya berasal. Berdasarkan pasal 38 ayat 1 Statuta Mahkamah Internasional, ada beberapa sumber hukum utama yang digunakan mahkamah dalam memutus suatu perkara internasional. Yang pertama adalah perjanjian internasional. Ini adalah sumber hukum nasional. Yang pertama, perjanjian internasional. Ini adalah sumber hukum internasional yang paling penting. Perjanjian internasional merupakan kesepakatan tertulis antar negara atau antar organisasi yang menimbulkan hak dan kewajiban untuk bagi para pihaknya. Contohnya Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, Konvensi Jenewa tentang Perlindungan Korban Perang, dan Perjanjian Paris tentang Iklim. Berdasarkan asas Pacta Sunt Servanda, setiap perjanjian yang telah disepakati harus dilaksanakan dengan itikat baik. Yang kedua, kebiasaan internasional. Kebiasaan internasional adalah praktik umum yang dilakukan secara terus-menerus oleh negara yang diterima sebagai kewajiban hukum. Contohnya, kewajiban menghormati kekebalan diplomatik atau larangan penggunaan kekerasan terhadap negara lain tanpa alasan yang sah. Jadi, meskipun tidak tertulis, kebiasaan internasional tetap memiliki kekuatan hukum yang sangat mengikat. Yang ketiga, prinsip-prinsip hukum yang diakui oleh bangsa-bangsa beradab. Prinsip ini bersumber dari nilai-nilai hukum yang berlaku secara universal, baik dalam sistem hukum nasional maupun internasional. Contohnya seperti asas keadilan, itikat baik, persamaan di hadapan hukum, dan tanggung jawab atas perbuatan yang melanggar hukum. Prinsip ini berfungsi untuk mengisi kekosongan hukum internasional untuk tidak ada perjanjian atau kebiasaan yang dapat ditetapkan.
Kemudian yang keempat, ada yang namanya keputusan pengadilan. Keputusan dari Mahkamah Internasional atau yang disebut dengan ICJ atau pengadilan internasional lain seperti Mahkamah Pidana Internasional atau yang disebut dengan ICC bisa dijadikan bahan rujukan untuk menafsirkan hukum. Namun, ada yang perlu diingat, keputusan pengadilan tidak bersifat mengikat atau secara umum tidak menjadi presiden wajib, melainkan hanya berlaku bagi pihak-pihak yang bersengketa saja. Yang kelima adalah karya pakar ahli hukum. Pendapat ataupun tulisan dari ahli hukum internasional ternama. Yang kelima, ada karya para ahli hukum. Pendapat ataupun tulisan dari ahli hukum internasional ternama dapat digunakan sebagai bahan tambahan dalam penafsiran atau penjelasan suatu aturan hukum. Walaupun bukan sumber hukum yang mengikat, karya para ahli akan tetap penting untuk membantu membentuk menafsirkan hukum internasional. Dan sumber yang terakhir Kemudian keenam, sumber terakhir yaitu keputusan organisasi internasional. Meskipun tidak disebut langsung dalam pasal 38, dalam praktiknya putusan atau resolusi organisasi internasional seperti Dewan Keamanan atau PBB ataupun Majelis Umum PBB sering menjadi sumber hukum tambahan. Misalnya, resolusi yang menetapkan sanksi terhadap suatu negara atau yang menetapkan tindakan kemanusiaan internasional. Keputusan ini menunjukkan dinamika perkembangan hukum internasional di dunia yang semakin kompleks. Jadi, sumber hukum internasional tidak hanya berasal dari perjanjian tertulis saja, tetapi juga kebiasaan, prinsip umum, keputusan adil, bahkan pendapat ahli, dan keputusan lembaga internasional. Semua sumber ini bekerja sama untuk menciptakan tatanan hukum global yang menjaga perdamaian dan keadilan antar negara. Kemudian pada pertemuan terakhir yaitu di sini akan menjelaskan daripada secara perkembangan hukum internasional. Jauh sebelum dunia mengenal Perserikatan Bangsa-Bangsa atau yang sering kita sebut dengan PBB, aturan antar negara sudah ada sejak ribuan tahun lalu. Semuanya bermula dari perjanjian antara Mesir dan bangsa Het pada tahun 1280 sebelum Masehi. Perjanjian itulah perjanjian tertulis pertama yang ada di sejarah dunia. Dari sana hukum internasional terus berkembang melewati masa gereja, lahirnya negara berdaulat, dan perjanjian Westphalia hingga gagasan-gagasan besar Hugo Grotius yang disebut sebagai Bapak Hukum Internasional. Kini, hukum internasional bukan hanya mengatur tentang perang dan damai, tetapi juga hak asasi manusia, lingkungan, hingga kejahatan lintas negara. Oleh karena itu, di sini saya akan menjelaskan sejarah-sejarah perkembangan hukum internasional. Yang pertama, sejarah kuno. Hubungan antar bangsa sudah ada sejak zaman kerajaan-kerajaan kuno. Contoh awal hukum internasional adalah Perjanjian Kades pada 1280 sebelum Masehi antara Mesir dan Kerajaan Het. Perjanjian tertulis pertama di dunia. Pada masa Yunani dan Romawi kuno dikenal istilah Law of Nation, yaitu hukum yang berlaku bagi semua bangsa dan perdagangan asing. Yang kedua, abad pertengahan. Hubungan antara negara banyak dipengaruhi oleh agama dan kekuasaan gereja. Tidak ada konsep kedaulatan negara yang sekarang yang seperti sudah kita kenal. Hukum internasional masih bercampur dengan hukum Katolik atau gereja dengan hukum kerajaan. Kemudian yang ketiga adalah zaman modern awal pada abad ke-17. Titik awal hukum internasional modern dimulai setelah Perjanjian Westphalia pada tahun 1648 yang mengakhiri perang 30 tahun di Eropa. Perjanjian ini melahirkan prinsip kedaulatan negara, setiap negara bebas dan setara. Tokoh penting dalam masa ini adalah Hugo Grotius pada tahun 1583 sampai 1645 dengan bukunya tentang hukum perang dan damai. Karena itulah pemikiran Grotius dijuluki sebagai Bapak Hukum Internasional. Kemudian yang keempat, zaman klasik. Pada abad ke-18 sampai ke-19, hukum internasional mulai disusun secara lebih sistematis. Banyak negara yang mulai membuat perjanjian internasional bilateral maupun multilateral. Terjadi pembentukan lembaga dan konferensi internasional seperti Konvensi Den Haag pada tahun 1899 dan 1907 yang membahas hukum perang dan perdamaian.
Kemudian yang kelima, zaman modern pada abad ke-20 sampai sekarang. Setelah Perang Dunia Pertama dibentuk Liga Bangsa-Bangsa atau LBB pada tahun 1919, namun gagal mencegah perang berikutnya. Setelah Perang Dunia Kedua dibentuk Perserikatan Bangsa-Bangsa atau yang disingkat dengan PBB pada tahun 1945. Berdirinya PBB menjadi tongkat penting hukum internasional modern. Mulai muncul berbagai cabang hukum internasional seperti hukum HAM internasional, hukum laut, hukum lingkungan, hukum ekonomi dan perdagangan internasional, sampai ke hukum pidana internasional. Yang terakhir adalah zaman kontemporer pada abad ke-21. Hukum internasional kini tidak hanya mengatur antar negara, tetapi juga individu, organisasi internasional, dan komparasi global. Fokus utamanya bergeser pada isu global, perdamaian dunia, perubahan iklim, kejahatan lintas negara, dan hak asasi manusia. Itulah tadi penjelasan dari istilah-istilah, pengertian, sifat, macam-macam sumber hukum, bahkan sejarah hukum internasional. Hukum internasional ini mengajarkan kita satu hal penting, bahwa dunia bisa hidup tertib dan damai bukan karena paksaan, tapi karena kesepakatan, keadilan, dan kesadaran bersama. Dari sejarahnya yang panjang hingga aturan yang modern yang mengikat semua negara, hukum internasional menunjukkan bahwa perbedaan bangsa tidak menghalangi untuk bekerja sama, karena pada akhirnya hukum internasional bukan hanya soal negara, tetapi bagaimana seluruh umat manusia sepakat untuk menjaga perdamaian dan keadilan bagi umat manusia. Sekian penjelasan saya, semoga penjelasan yang telah saya berikan bermanfaat untuk teman-teman sekalian.